Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya masih pada sehat, masih semangat ya. Semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk dibimbing baca doa terlebih dahulu. Siap ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya Bapak di sini akan mengabsen terlebih dahulu ya. Cuma karena ini hari yang berbeda, seperti biasanya ketika di absen yang hadir bilang hadir, terus sebutkan kata-katanya untuk hari ini sebagai motivasi. Dapat dipahami? Ya. Eka Alifa. Iya. Eka Alifa hadir. Selanjutnya Agung Ripaldi. Kamu tidak pernah menyadari apa yang kamu miliki sampai dibilang. Oi. Selanjutnya M. Ajan Jamiluddin. Tidak seperti air putih, tidak mewah tapi sangat berarti. Boy, mantap ya. Selanjutnya Nazril. Iya. Ya, selanjutnya Muhammad Arif Faisal Saputra yang keras ya. Hadir. Jangan berpikir hidup akan mudah, namun jika belajarannya masih susah. Woi. Selanjutnya Revan Akbar Sahdan. Kemanapun kamu pergi, lakukanlah dengan segenap hati. Iya, bagus. Selanjutnya Chris Giantoro. Iya, selanjutnya Novita Sari. Sukses itu dimulai dari langkah, bukan dari angan yang mewah. Iya, bagus. Selanjutnya Nengsi Panurlani. Hadir. Balas dendam terbaik adalah menjadikan diri lebih. Wih, mantap ya. Selanjutnya Rena Agustina. Hadir. Hadir. Mantan boleh saja dilupakan, tapi hafalan jangan deh. Ih, cie, bangun-bangun. Selanjutnya Ramji. Gak hadir, Ramji gak hadir. Selanjutnya Rosipa ada? Ada. Iya. Kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Wih, mantap. Safa Aulia. Terang jika kamu memilih tenang. Oke. Sipa. Hadir. Gagal itu bisa nantinya seperti kita belum mencoba. Iya. Selanjutnya Ramdhani Putra. Hadir. Wih, mantap. Ramdhani Putra. Selanjutnya Siti Aisyah. Hadir. Tidak peduli cepat atau lambat prosesnya, yang penting jelas tujuannya. Oke, bagus. Selanjutnya Siti Alipa. Hadir. Jangan takut salah, susah melangkah. Oke, terakhir Nur Hasanah hadir? Hadir. Hadir. Tanpa keberanian tidak ada kemenangan, tanpa perjuangan tidak ada happy ending. Wih, alhamdulillah. Jadi ini ada yang nggak hadir satu orang ya, Ramji. Oke, selanjutnya ya, silakan berdiri, cek dulu kerapihan. Yang merasa belum rapi, tolong dirapihkan. Oke, rapihkan. Sudah cukup rapi? Oke.
Oke, kalau sudah rapi, kita terlebih dahulu mari menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Siti Aisyah. Silakan Siti Aisyah ke depan. Indonesia tanah tumpah darahmu, di sana baru berdiri jalan nurmu. Indonesia bangsamu, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsa Nuraiku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, Bapak mau bertanya dulu, boleh? Boleh. Pertanyaannya adalah, supaya kita hidup sehat, supaya kita hidup cerdas, apa yang harus kita lakukan? Tidur teratur, Tidur yang teratur, makan yang teratur, makan yang teratur, olahraga yang teratur. Baik, ya. Kira-kira makan makanan yang teratur, salah satunya kita harus memakan apa? Makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu contohnya seperti apa? Sayur-sayuran, buah-buahan, sehat, bima sempurna, lauk pauk dan lain sebagainya. Bagus, oke. Tapi ada lagi pertanyaannya yang kedua. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, terlebih dahulu Bapak akan bertanya dulu tentang pelajaran yang kemarin kita bahas. Kita sudah membahas apa, Perintah? Iya, ternyata masih ingat. Alhamdulillah. Kelangkaan. Siapa yang tahu nih pengertian daripada kelangkaan apa? Saya Kak. Oke, Novi. Kelangkaan itu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Oke, bagus. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan tentang pengertian kelangkaan? Saya Pak, Oke, Najib gimana Najib ya? kelangkaan adalah keadaan di mana jumlah sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan atau Oke, terima kasih. Ternyata masih pada ingat ya, walaupun memang pelajarannya sudah terlewat 1 minggu ya. Oke, berarti kalau gitu kita lanjutkan ya. Tapi sebelum Bapak melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, Bapak di sini akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Dan tema kita hari ini adalah kebutuhan manusia. Sebelum ke panjang lebar membahas tentang kebutuhan manusia, Bapak di sini akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini perlu kita ketahui ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan manusia dan jenis-jenis kebutuhannya dengan tepat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengkelompokkan kebutuhan manusia ke dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis alasan pentingnya pengelolaan kebutuhan dengan baik untuk menghindari pemborosan dengan tepat. Oke, selanjutnya yang terakhir,
Peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang skala prioritas kebutuhan manusia dengan tepat. Itulah 4 poin yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Dapat dipahami semuanya? Oke. Kalau misalkan sudah dapat dipahami, marilah kita simak pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan manusia. Baik. Oke. Apa sih kebutuhan itu? Nah, di sini ada pertanyaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oke. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas karena sesuai kodratnya bahwa manusia tidak pernah merasa puas. Bagaimana sih kebutuhan manusia itu tidak terbatas berdasarkan kodratnya? Contoh, orang yang memiliki penghasilan sedikit, kebutuhan beda dengan orang yang memiliki penghasilan banyak. Tentunya, orang yang memiliki penghasilan banyak, dia memiliki beragam macam kebutuhan. Betul enggak? Memiliki beragam macam kebutuhan, betul enggak? Iya, beda halnya dengan orang yang memiliki kebutuhan sedikit. Oke. Contoh lagi. Ya, misalkan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas karena sesuai dengan kodratnya. Umpamanya, semakin banyaknya penduduk, maka semakin bertambah pula apa? Kebutuhan. Kebutuhan apa? Misalnya kebutuhan lapangan kerja. Atau juga misalkan orang ketika bepergian jalan kaki, dia memiliki keinginan untuk memiliki sepeda. Beberapa minggu kemudian dia punya sepeda. Ternyata ketika sudah punya sepeda, pingin lagi keinginan yang selanjutnya. Apa? Dia pingin punya motor. Yang sudah punya motor, dia pingin punya mobil. Bahkan yang sudah punya mobil, dia pingin melebihi yang daripada itu. Nah, makanya kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas karena sesuai kodratnya. Ya, bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas. Paham? Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan menayangkan video ya mengenai kebutuhan manusia. Silakan kalian simak baik-baik videonya ya.
Oke, itu sekilas video yang kita tayangkan. Ya, kira-kira dari video tersebut ada gambaran tentang jenis-jenis kebutuhan? Ada, ya. Oke. Kalau memang sudah ada gambaran, ya, Bapak akan memperkuat materi tentang jenis-jenis kebutuhan. Ya, di sini ada jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas. Tadi juga di video kan ditayangkan ya. Oke. Jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas ini terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian ya. Yang pertama ada kebutuhan primer, terus yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan apa? Tersier. Baik. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Ya, di sini dijelaskan bahwa kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang utama dan tidak dapat ditinggalkan. Kebutuhan yang pokok tidak dapat ditinggalkan. Contohnya seperti manusia butuh makan. Kalau manusia tidak makan, dia akan mengalami kematian. Makanya makan itu adalah kebutuhan primer. Minum kebutuhan primer bukan? Kebutuhan primer. Penting, pokok. Karena manusia kalau tidak minum akan mengalami dehidrasi, bahkan kematian, ya. Maka contoh daripada kebutuhan primer ini adalah yang pertama makan, yang kedua apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal ini butuh tidak? Sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Ya, selamat dari apa? Dari panasnya terik matahari. Selamat dari apa? Selamat dari derasnya air hujan. Selamat dari apa? Selamat dari dinginnya udara yang ada di luar. Kan gitu. Makanya tempat tinggal adalah kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer. Selanjutnya ada kebutuhan pakaian. Ya. Jadi makanan, tempat, pakaian ini termasuk ke dalam kebutuhan primer. Atau penjabaran lainnya, istilah lainnya disebut dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berarti kebutuhan sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan primer. Dapat dimengerti? Oke, selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder di sini adalah kebutuhan pelengkap untuk meningkatkan kenyamanan. Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan pelengkap untuk meningkatkan kenyamanan. Ya, contoh, jika kita sudah memiliki tempat tinggal, maka akan diisi dengan meja, kursi, kipas angin. Oke, kita sudah punya rumah nih. Karena nggak mungkin rumah kosong, betul nggak? Kira-kira ruangan yang ada di rumah apa saja? Ada ruang masak yang disebut dengan dapur, ada ruang tidur yang disebut dengan kamar, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang untuk buang air kecil atau untuk mandi yang disebut dengan toilet. Nah, semua ruangan itu memiliki fasilitas dan membutuhkan barang-barang. Ya, butuhnya barang-barang untuk kelengkapan itu adalah kebutuhan sekunder. Seperti di dapur membutuhkan apa? Iya, kompor, apalagi alat masak lainnya seperti apa? Wajan, apalagi serong, apalagi katel saringan. Iya, wajan tadi katel ya. Ya. Terus di ruang tamu kita membutuhkan apa? Kursi, apalagi TV, AC mungkin ya, lemari, sofa dan lain sebagainya. Itu kebutuhan pelengkap. Dan kebutuhan pelengkap itu termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Paham ya? Oke, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan mewah sebagai pemberi kepuasan. Contohnya mobil mewah, perhiasan, berlibur ke luar negeri, itu merupakan kebutuhan tersier, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya mewah dan kalaupun memang tidak terpenuhi tidak akan berpengaruh, itu adalah
kebutuhan yang sifatnya tersier. Oke, jadi menurut jenisnya kebutuhan, jadi jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya itu ada berapa? 3. Pertama ada kebutuhan, kedua ada kebutuhan, ketiga ada kebutuhan tersier. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, jenis-jenis kebutuhan menurut waktunya. Tadi menurutkan intensitasnya atau kegunaannya. Sekarang menurut apa? Waktunya. Kebutuhan menurut waktunya ini terbagi menjadi 2. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Nah, bagaimana sih kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi saat ini. Ulangi lagi ya. Apa sih kebutuhan sekarang itu? Kebutuhan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi saat ini. Oke, kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh kebutuhan sekarang? Ada yang tahu? Oke. Apa? Apa Isa? Jika sakit membutuhkan obat. Iya, bagus. Jika sakit maka memerlukan obat. Obat termasuk kebutuhan sekarang, tidak bisa ditunda. Selain daripada sakit memerlukan obat, ada lagi apa? Iya, jika lapar ya tentunya harus makan. Maka makan adalah kebutuhan sekarang. Bagus. Paham ya? Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktunya ada kebutuhan yang akan datang. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan yang akan datang? Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk masa mendatang dan tidak mendesak. Kebutuhan apa? Kebutuhan yang akan datang. Oke. Ya, contohnya apa? Seperti kita menabung, itu adalah kebutuhan yang akan datang. Apalagi asuransi, itu adalah kebutuhan yang akan datang. Ya, mungkin pelaksanaannya dari sekarang. Contohnya seperti kita menabung, pelaksanaannya dari sekarang, tapi dibutuhkannya di masa yang akan. Begitu juga asuransi. Pengorobannya di sekarang, kita membayar dari sekarang, tapi diperuntukkan untuk masa yang akan datang apabila diperlukan. Ya, itu kebutuhan yang akan datang. Oke, paham ya? Paham? Oke, selanjutnya jenis-jenis kebutuhan yang ketiga yaitu menurut subjeknya. Menurut apa? Subjeknya. Oke, menurut subjeknya. Jenis kebutuhan menurut subjeknya terbagi 2. Yang pertama ada kebutuhan individu, yang kedua ada kebutuhan sosial atau kebutuhan umum. Lalu bagaimana sih kebutuhan individu? Nah, kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bersifat perorangan. Contoh, kita sebagai anak sekolah, kita sebagai pelajar, maka apa yang diperlukan oleh kita? Kita butuh seragam, kita butuh sepatu, butuh buku, butuh pulpen, butuh apa lagi? Tas. Bagus ya. Nah, kebutuhan itu yang barusan disebutkan itu termasuk ke dalam kebutuhan individu. Ya. Selanjutnya ada kebutuhan sosial atau kebutuhan umum. Kebutuhan yang diperuntukkan oleh banyak orang atau oleh umum. Kira-kira ada yang bisa berikan contoh? Contoh kebutuhan umum? Iya, rumah sakit. Apa lagi? Sekolah. Bagus. Ada lagi? Jalan umum. Ada lagi? WC umum. Apa lagi? Hah? Lapangan olahraga. Ada lagi? Tempat ibadah, ya, majelis taklim, ya, itu adalah kebutuhan sosial. Kenapa? Karena diperuntukkan untuk orang banyak. Contohnya salah satunya adalah tempat ibadah, jalan umum, angkutan umum, WC umum, tempat olahraga umum. Ya, bagus. Itu adalah jenis kebutuhan menurut subjeknya. Oke, paham ya?
Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Berarti yang berapa ini? Oke, berarti masih fokus. Yang keempat, jenis-jenis kebutuhan menurut sifatnya. Menurut apa? Sifatnya. Oke, jenis kebutuhan menurut sifatnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yang kedua ada kebutuhan rohani. Yang jadi pertanyaannya, Pak, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani? Nah, di sini ada pengertiannya. Yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani di sini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik. Apa sih? Iya, kebutuhan yang berhubungan dengan fisik. Contohnya apa? Olahraga, makanan, pakaian. Karena fisik juga perlu ditutup, betul? Makanya perlu pakai pakaian. Nah, pakaian ini adalah kebutuhan jasmani. Makan tentu, apalagi olahraga tentu, karena itu untuk kesehatan. Oke, selanjutnya ada juga kebutuhan rohani. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau batin. Kebutuhan apa? Kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau batin. Oke, dengan jiwa atau batin. Contohnya seperti apa? Ibadah, hiburan. Betul enggak? Hiburan memuaskan, menggembirakan. Gembiranya apa? Jasmani apa rohani? Rohani. Begitu juga ibadah, menenteramkan jiwa. Ya, orang melaksanakan sholat, aduh sejuk, tenang jiwanya itu. Orang membaca Quran, aduh sejuk, tenang, tentram jiwanya itu. Berarti itu memenuhi kebutuhan rohani. Karena rohani juga ingin tenang seperti jasmani. Oke, seperti itu ya. Itu jenis-jenis kebutuhan menurut sifatnya. Sampai di sini kira-kira paham nggak jenis-jenis kebutuhan? Oke, jadi ada berapa? Pertama kebutuhan berdasarkan Intensitas. ada berapa? 3. Apa saja? Privilege, rutinitas, dan efisien. Oke, yang kedua jenis kebutuhan berdasarkan Waktu. ada berapa? 2. Apa saja? Sekarang. Oke, yang ketiga jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya ada berapa? 2, yaitu Individu. yang kedua? Sosial. Iya, individu dan sosial atau kelompok. Oke, yang ketiga, yang keempat, jenis kebutuhan itu berdasarkan apa? Sifatnya. Sifatnya. Jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama apa? Jasmani. Oke, yang kedua? Rohani. Bagus. Berarti sudah paham ya? Itu jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya, apanya? Waktunya, apanya? Subjeknya. Iya, terakhir? Sifatnya. Oke, jadi ada 4 ya. Boleh kita lanjutkan? Boleh. Sekarang kita ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oh, kalau begitu ada faktornya, jelas ada. Apa sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu? Salah satunya diantaranya yaitu kondisi alam. Jadi ada berapa semuanya? Ada 3. Yang pertama kondisi alam, yang kedua pekerjaan, yang ketiga kondisi alam. Kok bisa? Jelas bisa. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Orang yang tinggal di pagar alam itu biasanya menggunakan pakaian berbahan tebal. Kenapa? Karena untuk mengurangi rasa dingin atau hawa dingin. Beda halnya dengan kita yang notabene-nya tinggal di Cianjur. Cianjur panas tidak? Maka kita membutuhkan baju yang tebal atau yang tipis? Yang tipis. Kalau menggunakan baju yang tebal, gersang gitu ya, panas. Tapi yang tipis cocok. Nah, seperti itu disesuaikan dengan kondisi alam. Yang kedua, disesuaikan dengan pekerja. Contoh, chef tugasnya apa? Nah, pekerjaannya memasak. Berarti chef karena pekerjaannya itu memasak, berarti chef membutuhkan apa?
alat untuk masak. Seperti apa? Wajan, sendok, pisau, talenan, saringan, wah banyak sekali. Nah, kebutuhan itu termasuk kebutuhan pekerjaan, ya, berdasarkan faktor pengaruhnya. Bagus. Contoh lagi, guru sebagai pengajar. Ada kebutuhan nggak? Ada. Apa? Buku. Guru butuh buku untuk apa? Untuk referensi. Nah, seperti itu. Contoh lagi, ada apa? Tukang bangunan memiliki kebutuhan, memiliki apa yang dibutuhkan oleh tukang bangunan? Alat-alat untuk membangun. Salah satunya seperti gergaji, palu, tang, paku, iya, meteran, linggis, dan lain sebagainya. Bagus. Paham ya? Itu berdasarkan pekerjaannya. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini berdasarkan hobi. Ya, contoh, orang yang hobi bermain sepak bola berarti membutuhkan apa? Bola. Ya, orang yang hobi bermain gitar membutuhkan apa? Gitar. Orang yang hobi main game online gitu berarti membutuhkan apa? Seperti itu, paham ya? Oke, itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Sampai di sini paham? Dapat dimengerti semuanya? Oke, bagus. Kalau sudah paham dan dapat dimengerti, di sini ada pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini ya dari materi barusan. Oke. Pertanyaannya, apa saja jenis kebutuhan manusia yang dijelaskan dalam video tadi? Oke, siapa yang tahu? Ya, kan? Ya, kebutuhan menurut intensitasnya ada berapa? Apa saja? Bagus. Jenis yang kedua mungkin ada yang tahu? Oke, menurut waktunya ada berapa? Dua, apa saja? Iya, bagus. Yang ketiga? Iya, apa? Ya, berdasarkan subjeknya apa saja? Ada individu, ada kelompok. Yang terakhir, kebutuhan berdasarkan jenisnya. Iya, menurut sifatnya bagus. Apa saja? Jasmani, rohani. Bagus, berarti sudah paham ya? Oke. Kalau misalkan sudah paham, maka Bapak di sini akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja, tetapi dikerjakannya ini per kelompok, ya, dikerjakannya per kelompok. Bapak akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Karena duduknya sudah pernah seperti ini, jadi udahlah, yang depan ini kelompok 1, itu kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4. Kira-kira dapat dimengerti ya? Oke. Ini satu kelompok ya. Ini lembar kerja. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Oke. Pak, gimana sih cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya gini. Itu kan ada 2 lembar. Lembar pertama ada studi kasus. Lembar kedua ada pertanyaan. Tentunya pertanyaan ini adalah mengacu ke studi kasus. Jadi caranya gimana? Caranya yang pertama baca dulu, analisis dulu studi kasus itu per kelompok masing-masing. Karena setiap kelompok beda studi kasusnya. Analisis dulu, baca dulu, cermati dulu, pahami dulu. Ketika sudah dipahami, baru jawab pertanyaan di lembar kedua. Pertanyaannya ada 5 semuanya, ya. Nah ini, ya, ada kaitannya dengan studi kasus tersebut. Dapat dimengerti? Ya. Tolong itu dikerjakan secara berkelompok, semuanya harus mengerjakan secara bersama-sama. Jangan mengandalkan satu orang, harus semuanya, ya, semuanya mengerjakan. Dapat dipahami? Oke, kalau memang sudah dapat dipahami, supaya kita mengerjakan tugasnya fresh kembali, berarti kita ice breaking dulu, boleh? Oke, semuanya berdiri.
Semuanya berdiri. Badannya terasa pegal enggak? Pegal ya. Oke, kalau badannya terasa pegal, silakan semuanya belok kanan. Nah, pegang pundak temannya, silakan pijit. Pijitnya yang enak. Ya, pijitnya yang enak dong. Jangan mentang-mentang dendam sama teman, keras pijitnya. Pijit yang enak ya. Udah terasa enak belum? Oke, ganti ke kepala. Oke, ganti ke kepala. Sudah? Terasa enak? Oke, gantian, balik kanan. Pegang pundak temannya. Iya, pijit yang nyaman, yang enak, jangan terlalu keras. Kasihan temannya. Oke, enak ya? Ganti kepalanya. Iya, ganti kepalanya. Oke, ganti kepala maksudnya gitu. Oke. Oke, mantap. Sudah meninggal? Oke, kalau sudah cukup. Menghadap sini, menghadap ke depan. Kita tepuk semangat ya. Lihat dulu Bapak. Contohnya seperti ini. Kata Bapak, tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Semangat loncat. Oke? Paham semuanya? Oke. Kalau paham semuanya, tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke. Silakan fokus sekarang. Selamat mengerjakan tugas. Bareng-bareng. Boleh bangkunya dikedepankan. Nah, gitu. Diserongkan, boleh bangkunya diserongkan. Supaya mudah berkomunikasinya. Boleh bangkunya diserongkan. Supaya mudah berkomunikasinya. Bagi yang belum paham, silakan ditanyakan ya. Bagi yang merasa belum paham, silakan ditanyakan. Ada yang tanyakan nggak? Ada? Ada yang tanyakan nggak? Nggak. Oke, bentar ya. Silakan cermati dulu, baca dulu. Nanti kalau belum paham tanyakan. Ada yang ditanyakan? Oke. Bagaimana? Ya, disebutkan kebutuhan sekundernya apa, primernya apa, tersiernya apa, tetapi sesuai dengan studi kasus itu. Ya, disesuaikan ya. Jangan ngasal. Ya, sesuai dengan yang ada di studi kasus itu. Oke. Iya, gimana?
Oh, daftar kebutuhan yang diprioritaskan. Kira-kira dalam studi kasus di situ, ini studi kasus siapa? Atas nama Adi. Kira-kira handphone bagi Adi kalau misalkan tidak ada berpengaruh tidak? Berpengaruh. Kalau berpengaruh berarti handphone bisa menjadi bahan yang diprioritaskan. Ya, lihat aja di studi kasusnya. Kalau misalkan handphone tidak ada gimana? Iya. Iya, terima kasih. Ada lagi? Gimana? Ada yang pertanyakan kan? Ada. Oke, sudah paham ini? Oke, kalau sudah paham silakan kerjakan. Baru nomor berapa ini? Baru nomor 3. Oke, bagus. Lanjutkan ya. Terus dibantu sama temannya. Oke, dibantu sama temannya. Semuanya harus bekerja, semuanya harus mengerjakan. Sudah beres? Oke. Kelompok 2 sudah beres. Yang lain gimana? Belum. Oke. Yang sudah nanti dipersiapkan dulu untuk presentasinya. Oke. Sudah? Oke. Kelompok pertama sudah belum? Belum. Sudah? Oke. Kalau sudah berarti sekarang dipresentasikan ya. Oke, bangkunya dibereskan lagi. Presentasinya mau disesuaikan dengan urutan atau mau diacak? Mau diacak ya. Oke, berarti bukan tunjuk sekarang kelompok 3 dulu. Oke, silakan harus siap kelompok 3 presentasikan.
bacakan dulu statusnya. Adi adalah seorang siswa SMA yang tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah kecil. Orang tua Adi berprofesi sebagai supir ojek dengan penghasilan sekitar 2.200.000 setiap bulan. Keluarga Adi harus membeli kebutuhan penting seperti makanan sehari-hari, membeli pulsa agar telepon tetap aktif. Selain itu, Adi juga perlu membeli peralatan sekolah seperti buku dan seragam agar dapat belajar dengan nyaman. Terkadang, Adi ingin membeli mainan baru atau jalan-jalan bersama teman-temannya. Namun, pengeluaran untuk hal-hal tersebut membuat orang tua Adi harus ekstra berhati-hati agar uang tidak cepat habis dan kebutuhan penting tetap terpenuhi. Langsung soal aja. Yang pertama, sebutkan mana kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari berita di atas. Yang kedua, buatlah daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Jelaskan alasannya. Yang akan menjawab oleh Musipa. Jawaban soal pertama, kebutuhan primer, contohnya keluarga Adi harus membeli kebutuhan penting seperti makanan untuk sehari-hari. Kebutuhan sekunder, contohnya membeli pulsa, membeli peralatan sekolah, buku, dan seragam sekolah. Kebutuhan tersier, contohnya adanya keinginan Adi untuk membeli mainan baru ataupun berjalan-jalan bersama teman-temannya. Jawaban soal nomor 2, ada rumah, kendaraan, handphone. Rumah alasannya supaya ada tempat untuk beristirahat setelah pulang kerja, sekolah, atau kegiatan apapun. Yang kedua, kendaraan alasannya agar kita tidak sulit untuk berpergian. Ketiga, handphone alasannya karena fungsinya yang kini jauh lebih luas dari sekedar alat komunikasi, meliputi akses informasi cepat, kemudahan dalam pendidikan, pekerjaan, bantuan dalam keadaan darurat. Soal ketiga, apa yang harus dilakukan supaya kebutuhan utama tetap terpenuhi dan tidak membuat pengeluaran yang besar? Yang keempat, apa akibatnya jika lebih memprioritaskan kebutuhan tersier daripada kebutuhan primer dan sekunder? Yang akan dijawab oleh Mas. Jawaban nomor 3, 1. Mencatat pengeluaran dan pendapatan. 2. Membatasi cicilan agar meringankan beban pengeluaran. 3. Beli sesuai kebutuhan. 4. Belanja definisi. 5. Terapkan gaya hidup minimalis. Jawaban nomor 4, terbangunnya kelangsungan hidup karena kebutuhan primer tidak terpenuhi dan menurunnya kualitas hidup karena kebutuhan sekunder yang memiliki kenyamanan tidak terpenuhi yang bisa memicu stres dan sekian dari kami di sini membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanyakan katanya? Oke. Dari kasus tersebut, orang tua Adi berprofesi sebagai supir ojek. Nah, pertanyaannya adalah jenis kebutuhan apa saja yang harus diprioritaskan oleh orang tua Adi? Jenis-jenis kebutuhan apa sajakah yang harus diprioritaskan oleh orang tua Adi katanya? Yang harus diprioritaskan untuk usaha keluarga Adi, yang pertama kendaraan, yang kedua bahan bakar, dan yang ketiga hewan. Cukup? Oke, cukup katanya? Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil. Ya, hasilnya. Silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azan Jamiluddin sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadir. Saya akan membacakan nomor 1. Perkenalkan, nama saya Krisdiantoro, saya membacakan nomor 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Putra Saputra. Saya sebagai membaca nomor 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kasus yang kami dapat. Rina adalah seorang pelajar yang tinggal bersama keluarganya di sebuah kota kecil. Orang tua Rina bekerja sebagai pegawai toko dengan penghasilan tetap 2.200.000 per bulan. Setiap bulan, keluarga Rina harus membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gas, untuk memasak, serta kebutuhan sehari-hari lain seperti sabun dan obat-obatan.
Selain itu, Rina juga perlu membeli perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Rina dan keluarganya juga suka sekali menonton televisi dan kadang ingin membeli makanan ringan atau mainan baru. Namun, pengeluaran keluarga harus diatur supaya kebutuhan penting dan wajib tetap terpenuhi sehingga uang tidak habis sia-sia. Langsung ke soal. Nomor 1, sebutkan mana kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari cerita di atas yang menjawab oleh Satu, kebutuhan primer contohnya beras, minyak goreng, dan gas. Dua, kebutuhan sekunder contohnya perlengkapan sekolah, buku, dan alat tulis. Tiga, kebutuhan tersier contohnya televisi, makanan ringan, dan mainan. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor 2. Buatlah daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Jelaskan alasannya yang akan dijawab oleh pembaca nomor 2. Satu, Ina harus membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gas untuk memasak. Dua, kebutuhan sehari-hari lain seperti sabun dan obat-obatan. Tiga, Ina juga perlu membeli perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. 4, Rina juga suka sekali menonton televisi dan kadang ingin membeli makanan ringan atau mainan baru. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor 3. Apa yang harus dilakukan supaya kebutuhan utama tetap terpenuhi dan tidak membuat pengeluaran melebihi penghasilan? Yang akan dijawab oleh pembaca nomor 3. Jangan mengatur kebutuhan yang penting supaya tetap terpenuhi agar tidak melebihi penghasilan. Lanjut nomor 4. Apa akibatnya jika lebih memprioritaskan kebutuhan tersier daripada kebutuhan primer dan sekunder? Yang akan dijawab oleh pembaca nomor 1. Jika kebutuhan tersier diprioritaskan melebihi kebutuhan primer dan sekunder, maka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal, serta kebutuhan akan pendidikan dan pekerjaan, dan akan mengakibatkan menumpuknya utang, stres, dan ketidakstabilan emosi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, apakah ada yang mau bertanya? Aku. Oke. Ini kan berita soalnya tentang Lina ya. Bahwa Lina itu seorang pelajar. Kira-kira kebutuhan apa sih yang diprioritaskan oleh Lina? Kebutuhan yang harus diprioritaskan oleh Lina itu satu, yang pertama pangan, yaitu makanan untuk memberikan energi saat belajar dan beraktivitas. Dua, sandang, yaitu pakaian seperti seragam sekolah dan pakaian sehari-hari. Tiga, papan, yaitu tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk Lina dan keluarga. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kasih kepada kelompok 2. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Kelompok 4 ya, mohon maaf, kelompok 4. Ya, hasil kerjaannya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami kerjakan. Ya. Itu perkenalkan nama saya Ramdan Sultan sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Gatot sebagai pembaca. Langsung saja ke studi kasusnya. Romi tinggal bersama keluarganya yang memiliki penghasilan dari penjualan sayur keliling sekitar 2.700.000 per bulan. Keluarga Romi harus membagi uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayuran, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, Romi juga harus membeli perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis setiap awal semester agar ia bisa belajar dengan baik. Kadang-kadang keluarganya ingin membeli barang elektronik baru atau menonton bioskop sebagai hiburan. Dan penghasilan yang terbatas, keluarga Romi harus pintar
soal sebutkan mana kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari cerita tersebut. Kebutuhan primer contohnya beras, sayur, dan minyak goreng. Kebutuhan sekunder contohnya buku dan alat tulis. Kebutuhan tersier bayar internet dan nonton bioskop. Soal nomor 2, buatlah daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Jelaskan alasannya. Ya, jelaskan, silakan yang keras suaranya. Beras, sayuran, minyak goreng, buku, alat tulis. Kebutuhan ini penting untuk menunjang kehidupan yang nyaman dan layak, serta sebagai antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Ya. Soal ketiga, apa yang harus dilakukan supaya kebutuhan utama tetap terpenuhi dan tidak membuat pengeluaran melebihi penghasilan? Harus pintar mengatur keuangan dengan baik agar kebutuhan pokok dan sekolah sekunder tanpa harus berhutang. Oke. Pertanyaan nomor 4, apa akibatnya jika lebih memprioritaskan kebutuhan tersier daripada kebutuhan primer dan sekunder? Ganggunya keseimbangan keuangan dan meningkatkan utang dan lambatnya pemenuhan kebutuhan dasar yang menghambat kelangsungan hidup serta kesejahteraan. Baiklah, ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Dari kasus tersebut, termasuk jenis apakah kebutuhan itu bagi keluarga Romi untuk membeli barang elektronik baru atau menonton bioskop sebagai hiburan? Termasuk jenis apa? Tersier. Kenapa? Itu mah gak bisa ditawar. Ya. Bagus, gak apa-apa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cepat. Terakhir, kelompok 1 ya. Silakan pada semua kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Yang lain dengarkan coba ya. Dengarkan. Cermati. Oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami kerjakan. Sebelumnya saya akan membacakan berita masalahnya. Sari adalah seorang pelajar SMA yang tinggal bersama orang tuanya. Orang tua Sari memiliki penghasilan sebanyak 2.500.000 setiap bulannya dari usaha kecil-kecilan. Setiap bulan, keluarganya harus membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, air, pakaian, dan membayar listrik. Selain itu, Sari juga harus membeli buku pelajaran dan alat tulis untuk sekolah yang termasuk kebutuhan tambahan. Kadang-kadang, Sari ingin berliburan atau pergi menonton film bersama teman-temannya. Tetapi, orang tuanya mengatakan bahwa uang tidak cukup untuk memenuhi semuanya sekaligus. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan mana kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari cerita di atas. Yang termasuk kebutuhan primer dari cerita yang tadi, yang satu kebutuhan primer itu yang pertama makanan. Keluarga Sari itu membutuhkan makanan, pakaian, dan juga air. Terus kebutuhan sekundernya yang dibutuhkan itu adalah bayar listrik dan alat sekolah. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, yaitu membutuhkan berliburan dan menonton film bersama teman-temannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu buatlah daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Jelaskan alasannya, yang akan dijawab oleh Aisyah. Daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga air, dan yang keempat listrik. Oke. Yang pertama makanan. Makanan karena makanan adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, kehidupan akan terganggu secara langsung. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan makanan harus menjadi prioritas utama dalam menyusun skala prioritas. Yang kedua, pakaian. Karena pakaian adalah kebutuhan primer yang berfungsi melindungi tubuh dari cuaca ekstrim. Yang ketiga, air.
menjaga suhu tubuh tetap stabil, terutama saat cuaca panas atau setelah aktivitas fisik. Yang keempat, listrik. Karena listrik mendukung berbagai aktivitas, mulai dari industri, teknologi informasi, hingga komunikasi. Tampaknya kegiatan harian seperti penerangan, masak, hingga aktivitas kerja dan belajar dari rumah akan terganggu secara signifikan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya kebutuhan utama tetap terpenuhi dan tidak membuat pengeluaran melebihi penghasilan? Akan dijawab oleh pertama, mencatat pendaftaran dan pengeluaran. Kedua, jangan belanja demi gengsi, akan lebih baik kita bisa menggunakan untuk membeli barang yang memang kita butuhkan. Yang ketiga, menghindari utang konsumtif. Pertanyaan yang keempat, apa akibatnya jika lebih memprioritaskan kebutuhan tersier daripada kebutuhan primer dan sekunder? Akan dijawab oleh akibatnya dapat menyebabkan gangguan finansial seperti hutang berlebihan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Juga dapat menimbulkan stres dan tidak puas karena ketidakseimbangan hidup. Oke, sebelum diakhiri, apakah ada yang ditanyakan dulu? Oke, katanya ada yang tanyakan? Oke, coba Rena, kata yang mau tanya, silakan. Dari studi kasus tersebut, kebutuhan apa saja yang diprioritaskan oleh Syarif? Oke, yang pertama makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga air, dan yang keempat listrik. Cukup, terima kasih. Oke, untuk audiens silakan, ada yang mau bertanya lagi? Cukup, oke, cukup katanya. Orang tua tulang besi, dikira cukup ternyata suhu. Cukup sekian presentasi, kami ucapkan atur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah pada yang pertama sudah selesai ya. Silakan tugasnya dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan. Oke. Tugasnya dikumpulkan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke evaluasi ya. Ini ada soal untuk evaluasi, tetapi dikerjakannya ini per individu, yang per kelompok ya. Sini ada soal 5 soal, silakan diisi untuk per individu ya. Nah, ini akan pada yang kedua, silakan dikerjakan ya. Masih semangat masih? Silakan isi ini soal evaluasi. Kerjakannya individu ya, jangan nyontek. Oke. Waktunya 5 menit ya. Oke. Silakan kerjakan. Kalau ada yang belum paham atau yang belum dimengerti dari soal itu, silakan ditanyakan. Oke. Bagus, ini sudah paham ya? Ayo, jawaban ya. Bagus jawabannya. Oke. Ya, kerjakan. Kerjakan ya. Jangan nyontek, jangan nyontek.
Ya, sebutkan. Terus ketika sudah disebutkan, jelaskan. Oke. Berarti sudah pada paham ya? Alhamdulillah. Ini tentang kebutuhan. Oh, ini. Ngerti kan? Betul, sudah banyak jawabannya. Terus. Lihat. Oke, lanjutkan. Nah, oke. Sudah belum? Belum. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan saja. Ini. Kumpulkan. Sini dibantu. Kumpulin. Sudah beres? Oke, terima kasih ya. Sudah beres? Nah, oke, terima kasih ya. Baik, kalau sudah beres, kita coba simpulkan materi kita hari ini yang sudah dibahas. Ya, hari ini kita membahas apa? Kebutuhan manusia. Ada jenis-jenis kebutuhan manusia nggak? Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Jenis kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama jenis berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya kebutuhan ada apa saja? Bagus. Yang kedua jenis kebutuhan berdasarkan waktunya. Jenis kebutuhan berdasarkan waktunya ada berapa? 2. Apa saja? Iya, ada sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Baik, yang ketiga jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya ada berapa? Ada 2. Kebutuhan apa saja? Oke, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan sosial atau kelompok. Yang keempat, kebutuhan manusia jenisnya itu berdasarkan apa? Sifatnya. Jenis kebutuhan manusia yang berdasarkan sifatnya ada berapa? 2 juga. Apa saja? Ya, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada refleksi ya. Dari refleksi ini kalian tuliskan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira mengesankan atau tidak ya? Kesan dan pesan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Ditulis di sini ya. Nanti kalau sudah selesai langsung otomatis tempel ya. Tempel sebelah sini aja. Oke? Dapat dipahami? Oke. Pakai nama, ya, pakai nama karena nanti di sini dibaca sama Bapak. Oh, ini Aisyah misalkan. Oke. Ya. Silakan. Oke.
Silahkan ditulis dari sekarang. Nah, ini mah pink aja. Warna pink aja. Ini warna apa ini? Kuning. Ya, kuning apa itu ya? Kuning tebal. Ini warna kuning. Warna kuning aja. Oke. Warna hijau. Silakan tulis. Hijau. Mau apa? Pink. Oke. Silakan. Warna apa? Pink. Oke, warna hijau. Boleh. Silakan. Dimulai dari sekarang. Baik, yang sudah boleh ditempel di depan. Yang sudah langsung ditempel di depan. Oke, Aisyah, bagus. Silakan ditempel aja. Ulangi. Oh ya, diganti aja. Oke, boleh. Awas jangan kebalik ya, nanti gak bisa ditempel. Siapa yang kebalik? Siapa yang sudah nulis kebalik? Siapa? Diganti. Nanti diganti. Ada yang kebalik gak? Gak. Kebalik. Oke. Berarti di sini nulisnya. Ya. Kebalik nggak? Ya, berarti di sini nulisnya. Ada yang mau diganti nggak kertasnya? Nggak? Oke. Sudah? Silakan ditempel. Tempel. Oke. Terima kasih. Oh, udah, silakan. Yang sudah ke depan, tempel. Oke. Ayo, tempel ya, sudah tempel. Oke. Jatuh. Ya, tempel. Di bawah nggak apa-apa, jangan terlalu di atas. Ya. Dah. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Sini aja. Pelan-pelan. Ya, udah. Pelan-pelan nempelnya. Oke, udah. Nah, di sini aja. Nah, oh itu mah udah nggak nempel. Sudah semuanya ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Sudah, sini kita baca. Punya Eva Alifa. Kegiatan pembelajaran hari ini sangat menggembirakan. Oke, terima kasih Alifa. Terima kasih ya. Selanjutnya ini punya Aisyah. Jangan pernah bosan mengajar di kelas kami ya Pak. Iya, insya Allah Bapak tidak akan pernah bosan. Ya, insya Allah Bapak tidak akan pernah bosan. Si Pak sangat gembira. Ya Alhamdulillah. Ini siapa? Ajan Jamiluddin. Sangat seru dan menyenangkan, tapi sedikit capek. Ya, nggak apa-apa capek ya. Ya,
karena banyak tugas ya. Oke, selanjutnya ini nggak ada nama. Oh ya, Novi. Pembelajaran kali ini cukup menyenangkan dan sangat mudah dipahami. Seru, terima kasih. Oke, terima kasih, bagus. Selanjutnya ini ada atas nama Sapa. Terima kasih Pak, pembelajarannya sangat seru dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Ada lagi ini menurut siapa ya? Rosipa. Seru banget Kak, terima kasih atas materinya. Ditunggu pembelajaran selanjutnya. Oke, siap, bagus, terima kasih. Kalau dibaca semuanya ini bagus-bagus ya. Oke. Terima kasih semuanya atas penilaiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Oke. Sebelum ditutup, selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah dulu siap? Apa lagu daerahnya ya? Oke, kita coba menyanyikan lagu Manuk Dadali. Ya. Nah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oh, enggak deh. Besarnya punggul yang di awan-awan, bebek jangan Sukuna nawas, rejeng pematuk nagelu, napak mega pari, iberna hari minggu. Saha anu bisa, boleh sambil bertahan. Aku sesama Manuk Dadali, maafkan gagahna, perlahan sakit Indonesia Jaya. Manuk Dadali, maafkan kamuna, rukun satamena, sauyuna tarang pahiri-hiri. Ngandung silokasi natria, tersabuna bangsa di negara Indonesia. Dali manuk panggagahna, sakti. Belum ya? Besarnya punggulnya di awan-awan, Dadali, mana panggagahna, Indonesia Jaya. Manuk Dadali, mana panggagahna, rukun satamena, sauyuna tarang pahiri-hiri. Signifikannya Manuk Dadali, silokasi natria, tersabuna bangsa di negara Indonesia. Hehehe.
Oke, alhamdulillah kegiatan kali ini sudah selesai ya. Silakan beres-beres. Ya, beres-beres. Oke. Sudah? Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin baca doa. Cukulah. Siap ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini yang baiknya kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan pulang. Buka pintunya. Semangat ya belajarnya.